A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Cekesma dimanapun berada, alhamdulillah kita pertama panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di sore hari menjelang maghrib ini kembali lagi Allah pertemukan kita melalui media sosial, media Yakesma. Mudah-mudahan bertemunya kita melalui media sosial ini tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena berkumpulnya kita dalam kebaikan, dan yang kedua mendapatkan ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Kita berharap mudah-mudahan kebiasaan kita untuk terus datang ke tempat-tempat kebaikan, di majelis-majelis ilmu, zikir dan lain sebagainya yang berisikan tentang kebaikan, terus Allah hadirkan dalam diri kita dan Allah biasakan pada diri kita untuk terus dekat dengannya. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dengan kajian kita kitab Rudda Ilayya Ruhi, kitab yang masih bertemakan tentang bagaimana menyucikan hati kita, membersihkan hati kita agar ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan, ketaatan yang kita buat bisa kita dapatkan kelezatannya di dalam hati kita, sebagaimana yang juga sama-sama kita sudah mengetahuinya, bahwa sebagaimana kemaksiatan memiliki kelezatan, maka demikian pula kebaikan juga memiliki kelezatan. Dan kita berharap tidak hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga membuat kita mampu merasakan betapa lezatnya menghamba, mentaat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik para pemirsa, sahabat Ikesma dimanapun berada, kita sudah beberapa waktu lalu menjelaskan tentang pintu-pintu yang kemudian akan bisa menjadi tempat masuknya setan, dari misalnya mata, tangan, kaki, telinga, penglihatan sudah kita jelaskan. Dan ini juga selaras dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di kitab beliau yang kecil, yaitu Bidayatul Hidayah. Juga beliau panjang lebar menjelaskannya di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Rudda Ilayya Ruhi ini pun demikian, sang pengarang yaitu Dr. Khalid Abu Syadi menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga beberapa anggota tubuh yang bisa menjadi jalan masuknya setan. Lalu ia akan merusak benteng kita terakhir, yaitu hati kita, karena inilah yang menjadi sasaran utama dari setan, yang Allah bilang dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, dia melemparkan waswasnya di dada kita dengan tujuan agar hati kita menerimanya, lalu kemudian kita menjadi rusak dikarenakan waswas tersebut. Karenanya Bapak Ibu, para pemirsa dirahmati Allah, kita akan mulai masuk dengan bagaimana setelah kita mengetahui tentang pembagian hati, ada yang mati, ada yang sakit, dan ada yang hidup, kemudian dengan segala bentuknya. Pada sesi ini kita akan belajar tentang atau mengetahui, sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkan hati kita jika seandainya dia dalam keadaan sakit, atau menghidupkan dia kembali jika seandainya dia mati, atau bahkan lebih lagi memberikan kebaikan, memberikan banyak cahaya ke penghidupan yang lebih baik lagi buat hati yang misalkan dia dalam keadaan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa dirahmati Allah, sebelum masuk untuk menjelaskan tentang obat-obat apa saja yang bisa kita lakukan, atau pil apa saja yang bisa kita pakai untuk kemudian menghidupkan kembali hati kita, perlu sebelum masukinya kita mengetahui beberapa hal ini dulu. Dan ini wasiat
sang pengarang kitab sebelum kita jelaskan tentang obat yang bisa menghidupkan hati kita. Yang pertama kata beliau, wasiat pertama mesti kita ingat, la taruddad dawa au tatahawan fih. Obat yang nanti kita akan pelajari ini, kata beliau wasiatnya, jangan kita menolak obat tersebut atau bahkan menganggap remeh obat tersebut. Sebab ketika kita menolaknya, itu artinya kita tidak menghendaki untuk sembuh. Atau kita merasa remeh, pandang enteng dengan obat tersebut, itu artinya kita semakin mempercepat proses hati kita menuju kematian. Atau ketika kita tidak menjaganya dengan baik, berarti kita sedang berusaha untuk membuat hati kita atau membiarkan hati kita menuju ke situasi sakit. Dan kata beliau, pengarang kitab, kata beliau, hadzari wa hadzari, berhati-hatilah, min amraini lahuma awaqib su. Berhati-hatilah tentang dua hal yang akibatnya itu buruk, gak bagus. Yang pertama, kata beliau, raddul haqq li mukhalafatihi hawak. Kita menolak sebuah kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika menolak kebenaran itu atau obat untuk nanti yang kita pakai menyembuhkan hati kita, kita tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, itu akibatnya sangat buruk. Dan ini misalkan Allah SWT disebutkan, kata pengarang, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini orang sudah mulai dalam kebaikan, ya. Cuma karena menolak untuk menerima kebenaran yang hak, maka Allah bilang wa nuqallibu afidatuhum. Kami bolak-balik pikiran mereka, hati mereka itu kami balikan. Wa absarahum, dan penglihatan mereka. Jadi kalau dia lihat sesuatu yang benar, Allah balik penglihatan dia supaya melihat sesuatu yang hak itu menjadi batil, atau yang batil itu menjadi hak. Dan betapa banyak hari ini kita dapatkan. Lalu kata Allah, kama lam yu'minu bih awwala marrah. Jadi mereka melihatnya itu seakan-akan kayak belum pernah beriman, ya. Sedikit pun belum pernah melihat. Jadi Allah SWT merubah keadaan mereka demikian. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya Allah, biarkan mereka dengan kesewenangan tughyannya mereka itu, kesewenangannya mereka. Kita sangat mengkhawatirkan ketika ada obat untuk membersihkan atau mengobati hati kita, lalu kita menolak, akibatnya sangat buruk sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah, kata beliau, at-tahawunu bil amri idza hadara waktu, yaitu menganggap remeh, enteng terhadap obatnya kalau sudah waktunya untuk mesti dipakai obatnya itu. Jadi anggap enteng untuk kebaikan atau anggap enteng sebuah obat untuk menyembuhkan hati kita, itu efeknya sangat berbahaya sekali. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang ini, tentang orang-orang yang anggap enteng tentang banyak kebaikan atau hal-hal yang bisa membuat mereka menjadi bersih, jiwa mereka menjadi bersih. Katakanlah misalnya dalam surat At-Taubah Allah ceritakan tentang beberapa kelompok, ya, masuk dalam kategori munafik lah, atau mereka enggan untuk melakukan kebaikan bersama Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'ya abada. Jadi ceritakan kalau Rasulullah SAW kembali ke satu, nanti Rasulullah kembali bertemu dengan satu kaum yang mereka ista'zanu lil khuruj, mereka akan minta izin untuk keluar, ya. Faqul lan takhruju ma'ya abadan. Katakan kepada mereka, kata Allah, kalian tidak akan keluar bersama aku menuju peperangan, menuju dalam kebaikan ini. Walan tuqatila ma'ya aduwa, juga kalian tidak akan memerang, saling berjihad bersama aku. Innakum, alasannya kenapa ditolaknya mereka itu, kata Allah, innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Alasannya karena kalian itu pandang enteng
kalian ridho untuk bermalas-malasan duduk sama orang-orang yang tidak ingin untuk melakukan kebaikan, maka Allah bilang faq'udu, maka duduklah kalian bersama orang-orang yang menyalahi perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akibatnya adalah sampai segitunya dalam Al-Quran menyebutkannya. Jadi untuk bisa bersama-sama untuk mendapatkan kebaikan mereka akan dapat. Nah, ini wasiat pertama. Ketika nanti kalau kita bahas tentang obatnya, ingat jangan menolak obat ini atau menganggap remeh obat ini, sebab efeknya sangat baik untuk hati kita. Yang kedua adalah nasihat yang kedua, aikin bifa'iliyatid dawa. Yakinlah bahwa obat ini obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan hati kita. Yang misalnya mati, berarti Allah akan, obat ini akan menghidupkannya, perantara dengan obat ini Allah akan menghidupkan hati kita, atau dia akan menyembuhkan hati kita ketika hati kita sakit, atau bahkan akan membuat hati kita lebih bersinar lagi, lebih baik lagi jika dia dalam keadaan sehat. Apa itu? Dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang lelaki yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu karena perutnya sakit. Faqala akhi yashtaki batnahu. Kata dia ke Rasulullah SAW, ya Rasul, saudaraku ini mengeluh karena perutnya sakit begini seterusnya. Lalu kata Rasulullah SAW, isqihi asalan. Kalau begitu, kalau kamu balik, kasih minum dia, berikan minum dia madu. Ya, datang yang kedua kali, kata dia sama juga, perutnya masih sakit. Kata Rasulullah SAW, isqihi asalan. Ayo kasih minum berikan minum ke dia madu. Yang ketiga datang lagi ke dia, Rasul masih sakit. Kata Rasulullah SAW, isqihi asalan. Berikan dia madu yang ketiga. Faqala fa'alt. Lalu orang itu mengerjakannya setiap kali Rasulullah SAW bilang untuk obatnya adalah berikan madu kepada saudaranya yang perutnya sakit itu. Ketika dia datang, faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Telah benar, maha benar Allah yang menyebutkan bahwa madu ini adalah penyembuh banyak penyakit. Wa kadzaba batnu akhik, adapun perut saudaramu itu bohong. Lalu kata Rasulullah SAW terakhir, isqihi asalan, kasih terus madu, dan akhirnya walhamdulillah bari, dia sehat, walhamdulillah perutnya kembali lagi tidak merasakan sakit sebagaimana sebelumnya. Nah, hadis ini ingin menjelaskan bahwa apa yang Rasulullah SAW bilang untuk menyembuhkan secara fisik, yaitu benar apa adanya. Sebagaimana demikian, maka ketika ada obat-obat yang menjelaskan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW atau dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah SWT untuk menyembuhkan hati kita, maka satu hal yang mesti kita tanamkan bahwa pil ini atau obat ini akan mampu mengobati penyakit yang ada pada hati kita atau semakin membuat hati kita menjadi baik lagi. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat yang ketiga, dawim tasil, continue, maka kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu akan sehat. Jadi obat yang nanti akan kita bicarakan ini, dia tidak bisa hanya dipakai sekali dua kali lalu kemudian kita berharap nanti kita akan sembuh. Sebagaimana juga kalau kita sakit secara jasad, secara fisik, ya tidak mungkin kita akan mengkonsumsi obat itu hanya sehari dua hari lalu setelahnya kita tidak mengkonsumsi lagi. Ya tidak mungkin. Pertama, sakitnya bisa saja bertambah, atau proses penyembuhan bisa jadi terjadi tapi prosesnya atau waktunya itu lama. Jadi yang diminta di sini wasiat yang ketiga ini adalah jangan bosan untuk terus melakukan, untuk terus mengobati, mengkonsumsi obat yang disebutkan untuk menyehatkan hati kita, mengobati hati kita yang sakit atau menghidupkan hati kita yang mati. Terus lakukan, sebab dia butuh kesabaran untuk menyembuhkan hati kita. Sebagaimana fisik kita juga, kita butuh kesabaran untuk membuat fisik kita menjadi sehat, untuk membuat fisik kita yang tadinya sakit dan seterusnya untuk kembali lagi sehat. Maka dibutuhkan kesabaran juga pada persoalan menghidupkan atau menyehatkan hati kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu kira-kira 3 wasiat penting yang disebutkan oleh sang pengarang, meskipun ada banyak wasiat yang beliau sebutkan di dalam
di dalam kitab ini sebelum kita masuk pada pembahasan obat atau pil apa yang mesti kita pakai. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu, sahabat Ekisma dirahmati Allah. Obat yang pertama, dan ini kita akan jelaskan yang pertama ini dulu. Insyaallah nanti di pekan berikutnya kita akan sambung dengan obat-obat lainnya. Jadi obat atau pil yang pertama yang dipakai oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim untuk menghidupkan seorang hamba, untuk menghidupkan kembali lagi hatinya, atau menyehatkan lagi hatinya, atau semakin membuat hatinya dalam terjaga dengan baik kesehatannya, bahkan lebih lagi meningkat, adalah yang pertama, awalan asyariyatul Quran. Syariatul Quran. Ya. Bergaulnya kita dengan Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita faham betul orang-orang Arab yang zaman itu ya diceritakan kondisi mereka dengan seluruh kekurangan dan juga ada kelebihan tentunya, tapi pada intinya kesimpulannya mereka zaman itu kemudian disebut dengan zaman jahiliyah. Kebodohan begitu merajalela. Sampai-sampai Rasulullah SAW untuk persoalan membaca, Rasulullah SAW menyebutkan nahnu qaumun ummiyun. Kita ini adalah kaum yang di masa itu, kaum yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Belum lagi cara mereka berinteraksi, bersikap dan lain sebagainya. Di beberapa situasi ya bisa difahami itu sikap yang tidak tepat. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, hati mereka yang begitu keras, begitu beku dan lain sebagainya, seketika menjadi bersih ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an ini kepada mereka. Wallazi ba'asa fil ummiyina rasula. Ya Allah lah yang mengutus kepada kita ini, kepada mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pekerjaan Rasulullah SAW adalah yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran ini. Wa yuzakkihim, dan dengan ayat itu Rasulullah SAW membersihkan, mensucikan diri mereka. Wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka begitu banyak ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Maka muncullah sahabat-sahabat yang dahulu tidak pernah terbayangkan mereka akan menjadi para pembesar pahlawan dengan kontribusi yang sangat luar biasa, yang hari ini dunia mesti berterima kasih kepada mereka. Tidak pernah terbayangkan mereka. Dan semua itu diawali dengan diawali dengan Al-Quran yang kemudian betapa luar biasa merubah situasi mereka. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, obat ini Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi dalam Al-Quran ya Allah bilang, tidakkah kalian mentadaburi ayat Al-Quran ataukah hati kalian terkunci? Jadi persoalan hati kita jadi tidak sehat dan lain sebagainya karena kita malah mentadaburi ayat Al-Quran. Ya, kita kalau misalnya kita orang Indonesia yang jarang memahami artinya, paling minimal kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, lalu kemudian kita ingin untuk mencari artinya. Setelah itu kita coba untuk memahami maknanya, mentadaburi ayat per ayat, maka dipastikan sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, dia pasti akan menyembuhkan hati kita. Nah, dalam Al-Quran kata syifa cuma hanya diperuntukkan untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk madu, dan yang kedua adalah untuk Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, jika kalian ingin untuk sehat secara jasadiah, secara fisik kalian, maka jangan lupa konsumsi madu. Dan jika kalian ingin untuk mental kalian, ya, psikis kalian, kejiwaan kalian menjadi sehat, maka jangan pernah tinggalkan konsumsi Al-Quran. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran. Dan begitu banyak sekali kisah tentang orang-orang yang dahulunya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau hatinya mati, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan mereka dengan Al-Quran ini. Maka nanti kita akan belajar bagaimana untuk cara berinteraksi dengan obat yang pertama ini. Maka kata para ulama, tadi sempat saya jelaskan, kalau di sini beliau menyebutkan hal pertama yang mesti dilakukan adalah ifham ma taqra, fahami apa yang engkau baca. Tapi bagi kita orang Indonesia, yang pertama adalah
tahu arti apa yang engkau baca. Itu dulu. Tahu artinya, setelah itu baru kemudian kita akan fahami apa yang kita baca. Lalu yang kedua, at-tikrar. Jika baca Al-Quran lalu memahami artinya, lalu ada sesuatu yang kemudian tersentuh pada hati kita, maka diminta untuk mengulangi lagi beberapa ayat-ayat itu, supaya dia menyentuh hati kita, agar kemudian hal-hal yang kurang bagus atau penyakit-penyakit yang ada di hati kita itu menjadi bersih karena pengulangan-pengulangan itu. Nah, ini banyak kisah tentang para ulama yang ada sebagian di antara mereka yang sholat qiyamul lail tahajud, mereka hanya membaca surat Al-Fatihah dan belum selesai rakaat pertama karena mereka mengulangi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari semalam suntuk sampai dekat subuh, waktu sahur. Demikianlah mereka merasa betul nikmat ketika mereka membacakan satu ayat lalu diulang-ulangi. Yang ketiga adalah ketika baca Al-Quran, jangan lupa Bapak Ibu dirahmati Allah, kita seluruhnya ketika baca Al-Quran, ingatlah bahwa pembicaraan Al-Quran itu diarahkan kepada kita, tidak diarahkan kepada siapapun, tetapi diarahkan kepada kita. Jangan sampai kita mengira ketika kita baca kisah tentang Fir'aun, kisah tentang Abu Lahab, atau orang-orang yang dilaknat dalam Al-Quran, atau orang-orang yang tercela dalam Al-Quran, kita menganggap itu ditujukan kepada mereka. Tidak, ayat itu ditujukan kepada kita sebelum mereka, agar demikian Allah menginginkan jangan sampai kita jatuh seperti sifat yang ada pada diri orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Yang keempat, berusahalah, kata beliau, tadzawwaq halawatan najat. Berusahalah untuk menikmati, mendapatkan betapa nikmatnya bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini adalah interaksi yang luar biasa dengan Al-Qur'an ketika seorang mampu merasakan dia sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu, ya sahabat Yakisma dimanapun berada, ini obat yang pertama dan cara untuk berinteraksi atau cara kita menggunakannya. Berharap besar, mudah-mudahan satu pil ini saja sudah bisa membuat hati kita menjadi sehat, atau menghidupkan kembali hati kita yang mati, waliyahzubillah, atau kembali lagi membuat hati kita dalam keadaan kondisi yang paling terbaik, atau bahkan lebih daripada itu. InsyaAllah nanti pada pekan berikutnya kita akan bahas dengan pil yang kedua, InsyaAllah. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.